Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan guru kita, ajengan kita, Kiai Ajengan Nasihin Syekhul Barokah, dan Ibu Nyai Umi Solehah, pengasuh Pondok Pesantren Taisirul Huda Hidayatul Mubtadiin Purwakarta, dan di sini hadir ibu-ibu pengajian yang ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda menolak tua. Ibu-ibu muda menolak tua. Dan di sini hadir juga dari Jakarta ini Pak Ustadz Ahmad Subhan sama Pak Ustadz Haji Taufik, dan para santri yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini untuk pertemuan kedua kalinya sebetulnya saya ngisi pengajian tafsir Al-Quran karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten, karya orang Banten. Bulan lalu juga kita ngisi di sini di pesantren Taisirul Huda Purwakarta, dan bulan sekarang ya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ala hadin niyatun syarikah wa ila khatatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khatatin jami'an masyayikh Dirboyo wa ila khatatin khususon mu'alifat al-kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan pada surat Al-Baqarah. Jadi sebelum Al-Baqarah itu surat Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka yang kafir, itu kan, baik mereka itu engkau takut-takuti atau engkau memberikan satu penjelasan tentang siksa neraka, bahwa orang kafir itu nanti akan mendapatkan siksa di neraka, gitu ya, ataupun engkau Muhammad tidak menakut-nakuti atau memberikan warning kepada mereka, la yu'minuna, mereka tetap tidak beriman gitu. Jadi orang yang kafir itu artinya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada utusan-utusannya atas apa yang ia bawa dari Allah, yaitu berupa wahyu, ya kan, berupa tuntunan, berupa ajaran. Nah, mereka kalau sudah tidak iman, meskipun ditakut-takuti
Kalau kalian tidak iman itu masuk neraka misalkan. Neraka itu panasnya melebihi panasnya lahar gunung. Ya, di belakang kita ada gunung. Tapi alhamdulillah gunung ini bukan gunung aktif ya, ya. Enggak ya. Nah, jadi ini gunung batu ya. Jadi tidak ada laharnya, betul nggak? Nah, kalau gunung Merapi atau gunung apa itu? Ciremai di Cirebon sana, Kuningan, atau gunung Krakatau, itu kan gunungnya aktif. Itu kan laharnya itu kan panas sekali, betul nggak? Apa saja itu leleh lumer atau hancur dengan saking panasnya, tersentuh oleh lahar gunung yang aktif itu leleh gitu, hancur. Nah, segitu panasnya itu jauh, api neraka itu jauh lebih panas dari itu. Pokoknya sepanas apapun yang ada di dunia ini, bentuknya apa saja, api neraka itu jauh lebih panas dari itu. Nah, orang yang tidak beriman itu, meskipun ditakut-takuti seperti itu, ya, tetap saja dia tidak beriman. Nah, alladzina kafaru fi ilmillahi, artinya mereka yang kafir, mereka yang tidak iman terhadap ilmunya Allah. Artinya ilmunya Allah itu apa? Ilmunya Allah itu mutasawin ladaihim indiraka iyyahum bil qur'ani wa adamuhu wa hum la yuriduna ayyuminu bima ji'ta bihi. Ilmunya Allah itu baik sama saja, ya kan, bagi mereka ketika engkau Muhammad, ya kan, menakut-nakuti atau memberikan warning atau memberikan pencerahan, memberikan narasi pemahaman dengan Al-Quran, ataupun tidak memberi pemahaman, ya kan, mereka sama saja tidak ingin beriman terhadap sesuatu yang engkau bawa atau terhadap sesuatu yang engkau datang dengan membawa sesuatu itu, yaitu firman Allah. Itu. Fala natba'u ya asrafal khalqi fi imanihim. Mereka tidak akan tetap ikut, tidak akan taat, tidak akan beriman. Wahai asrafal khalqi. Asrafal khalqi itu lebih mulia-mulianya makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ilmunya Allah itu adalah bil Quran, dengan Al-Quran. Nah, yang sebagaimana kita sekarang ngaji ini adalah ngaji ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita ini sibuk ya Bu ya, apalagi ibu-ibu, ya kan, ngurus anak, ngurus suami gitu kan. Jadi suami itu seperti anak gede gitu Bu ya. Jadi diurus juga gitu. Dan ngurus rumah tangga dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuk memahami isi Al-Quran dengan sendiri, ya, dengan memahami sendiri gitu, sehingga harus mendengarkan penjelasan dari para kiai, ajengan, ustadz, ulama. Dan saya sendiri tidak mampu memahami langsung dari ayat Al-Quran yang itu isinya ilmu Allah, sehingga saya pun harus membaca tafsir, ya kan, membaca tafsir yang dikarang, yang ditulis oleh ulama, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang beliau merupakan ulama yang berhasil mencetak para ulama, para kiai se-Nusantara. Gitu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang Tanara. Tanara itu Sunda ya, Banten. Nah, sama dengan ibu-ibu ini, beliau ini orang Sunda tapi luar biasa ilmunya. Ya. Nah,
Jadi kita ini dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memahami ilmunya Allah yang ada di Al-Quran melalui tafsir penjelasan yang ditulis oleh seorang ulama yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, bagi orang yang tidak iman, ya, meskipun mereka membaca Al-Quran, ya kan, mengetahui rahasianya Al-Quran gitu ya, membaca wawasan khazanah Islam, tapi karena tidak iman tetap saja mereka tidak masuk Islam. Tapi banyak juga orang yang memahami Islam lalu kemudian akhirnya mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam. Tsumma dzakarallahu sababa tarkihim al-imana biqaulihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Kemudian Allah itu menjelaskan, menuturkan sebab mereka meninggalkan iman kepada Allah dengan firman Allah Ta'ala mengatakan bahwa Allah telah menutup hati mereka, ya kan? Lalu pendengaran mereka dan menutup penglihatan mereka, dan mereka akan mendapatkan azabun adzim, akan mendapatkan siksa yang besar. Jadi orang yang tidak iman kepada Allah itu karena hatinya tertutup, ya, kemudian pendengarannya tertutup, kemudian penglihatannya juga tertutup atas kemahabesaran Allah. Jadi kalau orang hatinya itu mudah menolak kebenaran gitu, mudah matanya tidak mau melihat kebenaran, kemudian pendengarannya tidak mau mendengarkan pengajian, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, itu hati-hati itu, karena dengan sebab itu maka seseorang itu akan tersesat gitu. Jadi orang-orang yang kenapa tidak beriman itu kepada Allah dan Rasul-Nya karena hatinya tertutup dengan kebenaran, telinganya tertutup dan matanya juga tertutup. Artinya tertutup itu baik tertutup atau ditutup oleh dirinya sendiri. Maksudnya biasanya ayo ngaji misalkan ya. Nah, kalau misalkan hatinya ayo ngaji gitu ya. Nah, itu berarti tanda keimanan itu ada. Misalkan ayo sholat dalam hati itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu ayo sholat, hatinya menolak. Gitulah. Atau ada orang yang ngajak kebaikan, telinganya ditutup. Gitu. Taba'allahu ala qulubihim fala yadkhuluhal iman. Nah, Allah itu telah menutup hati mereka sehingga keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Wa ala sam'ihim fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, ya kan? Dan menutup telinganya, menutup pendengarannya sehingga tidak bermanfaat segala sesuatu yang dia dengar tentang kebaikan, tentang kebenaran. Jadi kalau orang yang hatinya susah sekali, ya kan, menerima kebenaran, ya kan. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak beriman.
atau pendengarannya itu susah sekali mendengarkan dan menerima dan mengambil kemanfaatan dari kebenaran yang dia dengar gitu. Wa wajada as-sam'u li wahdatil masmu'i wa huwa sautu wa wujida sam'u li wahdatil masmu'i wa huwa sautu, dan ditemukan pendengaran itu ya kan dari sesuatu yang didengar, yaitu suara. Jadi suara ini ya, suara itu kan akan didengar melalui pendengaran, betul gak? Nah kalau pendengaran ini sudah menolak, tidak mau mendengarkan gitu, nah itu akan susah untuk menerima satu kebenaran. Nah apalagi kalau orang pada umumnya, ya orang pada umumnya itu pasti dilihat dari mata, sesuatu yang dilihat dari mata dan didengar dengan telinga. Nah, dan juga dengan penglihatan, ya kan? Mubtada'un wa khobarun wa ala absarihim ghisawatun, mubtada'un wa khobarun u'ayyinuhum ata'un min indillahi fala yansurunal halqa. Jadi orang yang tidak beriman itu matanya juga ditutup. Nah ini ala absarihim, ini mubtada dan khobar, wa ala absarihim ini mubtada khobar, lalu kemudian ghisawah itu mubtada. Ini namanya mubtada khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah artinya matanya itu a'yunuhum ghita, matanya itu tertutup, min indillahi dari sisi Allah, fala yansurunal halqa, sehingga mereka tidak mereka tidak mau menolong kebenaran atau zat yang maha benar. Ya, jadi ciri dari orang yang beriman itu adalah hatinya itu tergerak untuk saling tolong menolong. Gitu ya. Nah sekali lagi, kenapa Allah ini menyebutkan tiga unsur, yaitu penglihatan, pendengaran, kemudian hati. Ya, karena ini tiganya ini sumber dari segalanya sebetulnya. Tuh. Kalau mata untuk melihat, ya kan, melihat kebenaran, kebaikan, kebajikan, lalu kemudian kuping itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik gitu ya. Kemudian hati pun membuka, ya kan, terhadap hal-hal yang baik. Maka orang itu akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau orang itu matanya tidak mau melihat kebaikan, maunya melihat keburukan saja, pendengarannya juga begitu, hatinya tertutup dengan kebaikan, maka orang itu menjadi orang yang berkarakter buruk gitu. Walahum adzabun syadid ay syadidun fil akhirah wa hum fi ru'asail yahud alladzina wasfahumullahu bi annahum yaktubunal haqqa wa hum ya'lamuna wa hum Ka'ab bin al-Ashraf wa Hay bin Akhtab Wajuda bin Akhtab. Nah ini dicontohkan ya, enggak. Jadi mereka yang semuanya itu hatinya tertutup, pendengarannya tertutup, matanya tertutup dari kebenaran dan petunjuk, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat. Nah dicontohkan ini seperti para pembesar Yahudi, ya kan, mereka itu telah menutupi kebenaran, gitu. Padahal mereka itu tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Dicontohkan ini nama tokohnya Ka'ab bin Ashraf, Wahai bin Akhtab, Wajuda bin Akhtab. Nah, ini
Wa yuqaluhum musyriku ahlu Makkah, dan dikatakan juga mereka ini yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah melalui wahyunya yaitu Al-Quran, itu orang-orang kafir musyrik ahli Mekah atau penduduk Mekah, yaitu bernama diantaranya sini Utbah dan Syaibah dan Walid bin Al-Mughirah dan Abu Jahal. Ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Padahal nama-nama Arab semua ini, tapi mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin gitu. Dan termasuk manusia, sebagian dari manusia itu ada seseorang yang berkata dalam mulutnya itu, amanah, kami itu iman kepada Allah, kepada hari akhir gitu ya. Maksudnya hari akhir itu bil bi'tsa ba'dal maut alladzi fihi jazaul a'mal. Iman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari akhir itu bangkitnya seseorang dari kubur setelah mati, dan dia akan mendapatkan balasan atas amal-amal perbuatannya. Wa ma hum bimu'minin, akan tapi sebetulnya mereka itu tidak iman. Itu. Nah, man yaqulu amanna itu fi sirri, orang yang mengatakan saya beriman itu dalam keadaan rahasia, sirri. Sama seperti wa ma hum bimu'minin juga dalam keadaan sirri, rahasia. Artinya dia, ada orang-orang di publik itu mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasulullah, kepada hari akhir gitu. Ya, di publik tuh, di masyarakat gitu misalkan. Tapi sebetulnya ya di dalam keadaan aslinya mereka tidak beriman. Itu banyak. Yang orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang misalkan ingin menghancurkan Islam, gitu, menghancurkan Islam dari dalam, gitu. Jadi mereka hanya di bibir saja imannya, tapi tidak serius di dalam perbuatannya, tidak serius dalam amal ibadahnya, gitu. Yukhadi'una Allaha yukhadi'una walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, mereka itu membujuk atau merayu Allah terhadap Allah, ayyukadzibunahu fi sirri. Artinya mereka itu membohongi Allah, ya kan, dalam keadaan sirri atau dalam keadaan rahasia. Walladzina amanu, dan mereka membohongi, mendustakan orang-orang yang beriman, ya kan. Nah, contohnya orang-orang yang beriman itu Abu Bakrin wa sa'iru ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Allah dan mendustakan atau membohongi orang-orang yang beriman, seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Wa ma yakhda'una ay yukadzibuna illa anfusahum. Akan tetapi sebetulnya mereka itu tidak membohongi, tidak bisa mendustakan Allah dan orang-orang iman, kecuali mereka hakikatnya mendustakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi seolah-olah orang yang di mulut itu iman, ya Islam seperti itu ya, tapi dalam hatinya dia ingin membohongi, ya kan, membohongi umat Islam, ya kan, atau membohongi Allah begitu. Nah, kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum, hakikatnya kalian itu sedang membohongi diri kalian sendiri, karena Allah tidak bisa dibohongi, karena Allah tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Wa hadhil jumlah
halun min dhamir yaqta'un ay yaf'aluna dzalika wal hal annahum ma yadurruna bidzalika illa anfusahum. Nah, jadi ini secara nahwu dalam hal dari dhamir yaqta'un. Artinya mereka telah melakukan kebohongan. Nah, sebetulnya mereka itu tidak membahayakan, ya kan, dengan sikap membohongi Allah dan orang-orang beriman itu, kecuali hakikatnya membahayakan diri mereka sendiri. Gitu. La yadurruna bidzalika illa anfusahum. Mereka tidak membahayakan sama sekali, tidak membahayakan Islam, tidak membahayakan Allah, tidak membahayakan orang Islam, gitu kan. Akan tetapi mereka hakikatnya membahayakan diri sendiri. Kenapa membahayakan diri sendiri? Ya jelas karena dia pertama tidak iman, ya kan, tapi pura-pura iman, ya kan. Kalau terbongkar, ya kan, terbongkar kan malu sendiri, betul nggak? Ini ada contoh dulu itu ada seorang Belanda namanya Snokhurgonje. Jadi zaman penjajahan tuh zaman penjajahan. Nah, penjajah Belanda itu sulit menjinakkan pribumi itu, khususnya umat Islam di Indonesia. Itu sulit karena umat Islam melawan Belanda terus gitu. Nah, akhirnya Belanda itu berpikir bagaimana cara menjinakkan umat Islam ini agar tidak melawan penjajah. Akhirnya didatangkanlah seorang namanya Snokhurgonje. Ini bukan orang Islam, ini orang Belanda. Nah, dia pura-pura masuk Islam, syahadat, sholat, belajar Islam, jadi alim Islam, ahli Islam malah. Banyak karyanya gitu. Nah, terus dia itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempelajari gitu, mempelajari Islam dan mempelajari sosiologi masyarakat Islam, apa kelemahan-kelemahannya gitu. Bagaimana cara menjinakkannya gitu. Nah, akhirnya dengan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan Snokhurgonje terhadap pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda itu berhasil menjajah Indonesia lama. Ya kan, puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan 350 tahun gitu. Nah, di akhir hayatnya dia mengaku kalau dia itu sebetulnya selama ini tidak iman terhadap Islam. Itu bukan orang Islam, padahal itu sholat, kemudian alim, baca Quran, memahami kitab-kitab dan lain sebagainya. Nah ya pada akhirnya kan terbongkar dan dan umat Islam apakah hancur oleh kelakuannya? Enggak. Ya kan? Umat Islam akan tetap survive sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai yaumil akhir. Gitu. Tidak membahayakan, gitu kan? Tidak membahayakan umat Islam, tidak membahayakan masyarakat Islam Indonesia, dan juga apalagi membahayakan Allah sama sekali tidak. Nah, fa inna dairata fi'lihim maksuratun alaihim. Wa qara'a Asim wa Ibnu Amir wa Hamzah wal Kisai wa ma yakhda'una bi fathil ya wa sukunil kha wa fathid dal. Ya kan, ini dan daerah aktivitas mereka, orang-orang yang tidak beriman lalu kemudian ingin menipu Allah dan umat Islam itu, aktivitasnya itu maksuratun alaihim, terbatas hanya untuk mereka sendiri. Tuh.
gitu kan. Mereka ingin menghancurkan Islam, nggak berhasil, betul nggak? Islam malah tambah berkembang, tambah kuat, seperti itu. Nah Asim, ini Imam Asim, Imam Amir, Imam Hamzah, dan Imam Kisai ini berkata, wa ma yakhda'un itu dibaca fathah ya-nya, yakhda'un, dibaca sukun kho-nya, yakhda'un, dibaca fathah dalnya, yakhda'un. Nah, wa qira'atu al-baqun bidomil ya wa fathil kho ma'al mad wa kasrid dal. Sementara ulama yang lain itu membacanya ya-nya itu dibaca dhammah, fathah, kho-nya dibaca fathah, sama sembari dibaca panjang, dan dalnya dibaca kasroh. Berarti wama yuhda'un, ya-nya dibaca dhammah, yuhda'un, kho-nya dibaca fathah, ya kan, dalnya dibaca kasroh, berarti yuhda'un. Yukhdi'un, maaf. Jadi ya-nya dibaca dhammah, kho-nya dibaca fathah, ya kan? Dalnya dibaca kasroh, yukhdi'un. Jadi ini bisa dibaca dua, yakhda'un sama yukhdi'un. Gitu. Wala khilafa fi qawlihi yukhadi'una ma'allah. Nah, sementara kalau yukhadi'un itu tidak ada perbedaan bacaan di antara para ulama. Semuanya sepakat yukhadi'un. Tapi kalau yakhda'un itu ada dua versi, ada yakhda'un, ada yukhdi'un. Tuh. Fal jami'u qara'u bidomil ya. Fal jami'u qara'u bidomil ya wa fathil kha bil alif ba'daha wa kasrid dal. Jadi semua ulama bersepakat membaca ya-nya dibaca dhammah, kho-nya dibaca fathah, dan setelahnya itu ada alif, kemudian dalnya dibaca kasroh, yukhadi'un, ya. Wa amma rasmu fa bi ghairi alif fil baudu aini. Oh iya, sementara tulisannya, ya kan, itu bisa tanpa alif, bisa di dua tempat ataupun bisa ada alif. Yukhadi'un, ya kan, ada yukhadi'un tanpa alif gitu. Hanya perbedaan rosem atau tulisan. Nah, wama yash'urun. Nah, mereka itu yang seolah-olah ingin membohongi Allah dan umat Islam atau orang-orang yang beriman, sebenarnya dia itu tidak berhasil, tidak akan bisa membohongi Allah dan umat Islam kecuali membohongi dirinya sendiri. Tapi wama yash'urun, tapi mereka tidak merasa gitu. Tapi mereka tidak mengerti bahwa dia sebenarnya sedang membohongi dirinya sendiri. Anallaha yutla'u nabiyahu ala kadbihi. Yutli'u nabiyahu ala kadbihim. Sesungguhnya Allah itu telah memberitahu kepada nabinya bahwa mereka telah membohongi. Jadi ada Musailama al-Kadzab. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku nabi dulu, ya kan? Makanya disebut al-Kadzab itu tukang bohong. Nah, Allah itu memberitahu ketika Nabi masih hidup itu, Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa orang ini munafik, bahwa orang ini pura-pura masuk Islam. Tahu Nabi itu. Orang ini sungguh-sungguh Islamnya, sungguh-sungguh tahu. Itu. Makanya annallaha yutli'u nabiyahu ala kadbihim. Jadi Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Allah petanya gitu. Di hadapan
di hadapan Rasulullah itu ibaratnya gini. Kita itu kan berteman tuh ya. Berteman tuh kan kita tidak bisa membedakan antara air dengan es. Atau kita tidak bisa tahu antara gula dan garam. Karena sama-sama putih. Betul nggak? Nah, begitupun dalam kehidupan kita kan bergaul itu, orang di hadapan kita itu seakan-akan baik semua. Benar nggak? Nah, kita belum sampai pengetahuan mana garam, mana gula, mana es, mana air. Itu. Karena apa? Karena kita tidak punya tidak punya pengetahuan. Gitu kan. Nah, kalau Rasul, kalau Nabi punya pengetahuan dari apa? Dikasih tahu sama Allah. Nah, kalau kita bagaimana caranya? Nah, kalau kita bisa dengan cara banyak pengetahuan, ya kan? Terus punya basiroh, ketajaman dan sensitivitas akal kita, hati kita. Itu kalau kita terus melatihnya, gitu. Mana ini teman kita yang tulus, mana teman kita yang mau menjatuhkan kita, mana teman kita yang modus, mana teman kita seperti itu. Nah, kalau Allah Nabi Muhammad itu punya dan tahu orang di hadapan Rasulullah ini mana yang betul-betul iman, mana yang munafik, mana yang zindik, mana yang pura-pura Islam, mana yang betul-betul Islam, tahu. Karena Allah yang ngasih tahu. Nah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka yang tidak beriman itu sakit. Ya kan, ada sakit. Sakitnya itu sakun wa dzulmatun. Sakitnya itu keraguan-raguan dan kegelapan. Artinya gelap itu simbol saja. Kalau gelap itu adalah keadaan yang tidak mendapatkan cahaya. Ya kan? Jadi gelap adalah tempat atau keadaan karena di situ tidak ada cahaya atau tidak terpendar atau terbias oleh cahaya. Gitu kan. Nah, Allah itu nurus samawati, an-nur 'alan nur. Allah itu cahaya, gitu kan. Kebenaran juga cahaya, gitu. Nah, jadi kesalahan itu diibaratkan Dulma, ya kan? Itu kegelapan. Karena tidak adanya kebenaran di situ. Gitu kan. Nah, ragu-ragu dan kegelapan itu ada di dalam hati orang-orang yang tidak beriman, karena hatinya gelap itu karena tidak ada cahaya kebenaran, gitu. Fazadahumullahu marada, kemudian Allah menambahkan sakitnya kepada mereka. Jadi hati yang sakit itu, kalau sakitnya itu terus dipelihara, Allah akan terus menambah sakitnya itu. Semakin parah, semakin parah. Nah, kalau dalam perspektif atau dalam pandangan tasawuf, itu ada penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Iri, ya kan? Dengki, terus hasud, terus riya, ujub, terus ghibah, namimah dan lain sebagainya, ya kan? Itu penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati itu dipelihara, maka fazadahumullahu marada. Allah itu akan memperparah sakitnya. Jadi kalau kita ini iri gitu ya iri misalkan. Terus iri kita itu atau hasud kita itu dipelihara, yaitu fazadahumullahu marada.
Allah akan memperparah gitu, sakitnya. Iri hati itu, hasud itu, ya kan. Makanya gini, ada dalam satu syair itu, orang iri hati itu seperti kayu bakar gitu. Jadi kayu bakar itu ya akan membakar dirinya sendiri sampai habis gitu. Sementara orang yang mau dibakar nggak bisa kan. Nah, orang yang diiri apa ya, kita iri kepada teman kita gitu ya. Nah, teman kitanya biasa saja gitu. Tapi kalau orang iri itu kan biasanya berkonspirasi, ingin menjatuhkan, ya kan, ingin menusuk dari belakang. Bahkan kalau dekat dengan dukun itu diguna-guna kan gitu. Ngeri kan ya? Ngeri itu orang. Nah, itu kan itu fazadahumullahu maradha. Jadi awalnya iri, ya kan? Awalnya iri saja. Iri, aduh, tetangga saya kok punya motor, saya punya sepeda ontel gitu. Tetangga saya punya Pak Jero, saya baru punya Bu Jero gitu. Iya kan? Bener nggak? Nah, itu awalnya, aduh, teman saya lipstiknya bagus gitu misalnya. Nah, seperti itu, awalnya hanya seperti itu, ya kan? Nah, tapi kalau dipelihara itu akan parah. Parahnya itu apa? Memprovokasi teman yang lain agar membencinya. Nah, kalau terus dipelihara lagi, menikam dari belakang. Dipelihara lagi, akan mendolimi, merugikan, sampai mbah dukun gitu ya. Nah, itu fazadahumullahu maradha. Jadi makanya ketika kita ada iri, bagaimana cara menyikapi iri? Yang cara menyikapi iri itu adalah kita membandingkan diri kita dengan teman kita atau dengan tetangga kita yang nasibnya lebih kurang beruntung dari kita. Gitu. Jadi ketika kita itu iri sama orang yang lebih beruntung dari kita, ya, maka kita harus kita bunuh iri kita itu, kita matikan dengan cara apa? Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur ini tetangga saya yang kurang beruntung dari saya, lebih ada. Gitu. Artinya keprihatinan kita itu, kita prihatin tapi ada yang lebih prihatin lagi gitu. Nah, bersyukur. Nah, yang paling bersyukur lagi itu adalah kita mensyukuri kita mata masih bisa melihat, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, masih bisa ketemu makan dan lain sebagainya. Jadi kita harus banyak bersyukur dan sabar. Syukur dan sabar. Lah itu bisa membunuh iri, hasud. Karena hasud itu bahaya. Nah, apa saja ya, kesombongan juga begitu. Nah, kesombongan tuh kalau dipelihara ya fazadahumullahu maradha. Jadi kesombongan itu kan penyakit hati. Kalau dipelihara nanti bukan hanya sombong dalam ucapan tapi juga sombong di medsos. Ya kan? Pansos itu apa? Panjat sosial. Ya kan? Lalu kemudian pamer ya, harta, emas 1 kilo di kalung, kalung 5 kilo sambil. Jadi ya kan, iya kan, ya, itu kan ada kan ya gitu ya. Itu kan namanya fazadahumullahu. Iya, ini. Jadi kalau meskipun bajunya lengan panjang, tapi kan agak dikeluarin. Gitu. Iya kan semuanya ini emas semua gini.
Kan seperti itu kan. Nah itu karena kesombongan yang dipelihara. Ya kan, kesombongan yang dipelihara. Betul. Nah, dan kesombongan yang dipelihara itu ya kan di satu sisi bikin orang pengen ya, tapi juga di sisi lain juga orang tuh jijai itu apa? Jijik gitu, jijik. Ya kan? Ada gitu kan? Ada juga yang termotivasi, tapi ada yang terprovokasi, tapi yang paling parah ini apa? Ujung-ujungnya masuk penjara. Ya kan? Karena barangkali ya kan ada lagi seperti itu banyak. Atau jangan-jangan ini belum bayar pajak gitu. Dikejar-kejar petugas pajak seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang negatif yang akan dijumpai oleh orang yang memelihara penyakit hati gitu. Karena janji Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada gitu. Jadi pasti ditambah deui gitu. Deui kok ditambah gitu. Oh lagi gitu. Nah, ai syakkan wa dzulmatan bima anzalallahu minal Qur'an li annahu kullama anzala ayatan kafar biha fazadu syakkan itu kan wa khilafan. Nah, jadi ragu itu diantara penyakit hati itu diantaranya keraguan-raguan. Lalu kemudian dulmah itu kegelapan dengan sesuatu, ragu dengan sesuatu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Itu. Nah, karena apa? Karena ya kan, ketika Allah menurunkan satu ayat, kemudian mereka mengingkarinya, ya kan, kemudian bertambah ingkarnya, ya kan, bertambah keraguan-raguannya dan bertambah kegelapannya, seperti itu. Nah, jadi walahum adabun alim, dan mereka itu akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, gitu. Bima kanu yakdzibuna, dengan sesuatu yang mereka dustakan. Wa jama fil akhirat yukhlasu wa jam'ahu ila qulubihim yakhlusu waji'un fil akhirah, maksudnya menyakitkan di akhirat, yakhlusu, dan tembus sakitnya itu waj'ahu ila qulubihim, tembus ke hati mereka gitu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau soal penyakit hati, ya kan, ini bukan hanya karena disikan syak wadulma, kegelapan. Itu bukan hanya orang yang kafir, orang non muslim, bukan, tapi orang muslim seperti kita ini juga, itu kan, itu juga harus berhati-hati dengan hati kita. Jadi karena apa? Segala sesuatu ini, ya, organ tubuh kita, akal kita, dan perilaku kita itu kan tergantung hati kita. Jadi hati ini adalah panglima gitu. Hati kita ini bukan panglima, raja itu, raja gitu. Kalau hati ini raja, lalu panglimanya akal,
kemudian eksekutornya itu tubuh kita. Tuh. Makanya raja, hati ini sebagai raja itu harus betul-betul dijaga. Karena dia itu yang akan menentukan kebijakan-kebijakan dan segalanya yang akan kita lakukan. Gitu. Nah kalau raja kita yaitu hati ini gelap, itu dipenuhi dengan sampah-sampah, gitu kan, rongsokan-rongsokan hati, gitu. Nah, maka yang keluar adalah sampah juga. Kan? Tapi kalau hati kita berlian, isinya ya berlian, mutiara, emas, gitu. Maka yang keluar adalah berlian. Tapi bukan, iya, begitu ya. Jadi intinya terakhir pesan dari pengajian kali ini adalah intinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan karena itu ada dua hal, ada muhlikat, ada munjiat. Muhlikat itu hal-hal yang merusak hati, tapi ada munjiat, ada hal-hal yang menyelamatkan dan memperbaiki serta membeningkan hati. Membeningkan hati apa? Dengan akhlak yang baik, dengan tafakur, dengan bersabar, bersyukur, gitu ya. Dan positif thinking, husnudon kepada Gusti Allah, husnudon ya. Nah itu dan bersyukur itu adalah munjiat, hal-hal yang dapat menyelamatkan hati kita. Mari kita melawan muhlikat, hal-hal yang merusak hati kita, dengan munjiat, hal-hal yang dapat menyelamatkan hati kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa. Nabi barakahna Rabbi alimna alladhi